Dime Dimov ngaku nyaman dengan suasana kota Surabaya, janji akan bikin bangga bonek. Dime Dimov, pemain asing baru Persebaya hampir sepekan berada di Surabaya sejak diperkenalkan secara resmi pada Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025, lalu. Meski baru sepekan, pemain berusia 30 tahun itu mengaku nyaman dengan suasana kota Surabaya. Saya merasa nyaman di kota ini, sedikit hangat, tapi dengan seiring waktu dan suhu udara, saya akan terbiasa, kata Dime Dimov. Musim ini memang musim pertama pemain asal Makedonia Utara itu berkarir di Indonesia, bahkan di Asia. Dime Dimov lebih banyak membela tim asal negaranya, terakhir membela Lokomotiv Sofia, tim yang mentas di kompetisi teratas Bulgaria. Mereka bilang di sini cuaca panas, ya ternyata benar-benar panas. Tapi setelah beberapa hari saya akan terbiasa, saya akan merasakannya dengan baik, saya tidak akan ada masalah dengan adaptasi, pungkasnya. Pelatih Persebaya, Paul Munster menyadari pemain asing barunya membutuhkan waktu untuk adaptasi, apalagi ini merupakan pertama kalinya mereka memperkuat tim di Indonesia, meski ia meyakini, adaptasi di negara dan iklim baru bagi pemain profesional tidak membutuhkan waktu lama. Ini negara baru dengan iklim dan kultur sepak bola yang baru, mereka tentu saja butuh waktu adaptasi, Dime datang lebih dulu, sehingga adaptasi lebih cepat, kata Paul Munster. Paul Munster cukup yakin Dime Dimov akan sangat siap di laga terdekat Persebaya saat menyambangi kandang PSS Sleman, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Laga pekan ke-18 Liga 1 2024-2025. Tapi kalau ditanya apakah akan starter atau bermain, seperti sebelumnya saya akan menentukan setelah official training, pungkas Paul Munster. Fullback Persija Jakarta jadi rebutan Persebaya Surabaya dan Persib Bandung, Green Force butuh tambahan pemain. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Firza Andika, fullback kiri andalan Persija Jakarta, sosok yang kabarnya sedang menjadi rebutan antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung. Firza Andika disebut-sebut telah memberikan kode kepada Persebaya Surabaya. Kode tersebut muncul melalui aksi follow Instagram sang pemain terhadap akun resmi klub berjuluk Green Force itu. Ini langsung memicu spekulasi hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Aksi follow Instagram kepada Persebaya Surabaya memberikan sinyal kuat bahwa Green Force memiliki peluang besar untuk mengamankan jasanya. Persaingan mendapatkan tanda tangan Firza Andika semakin menarik dengan situasi kontraknya. Sang pemain masih memiliki kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Jadi, baik Persebaya Surabaya maupun Persib harus merogoh kocek lebih dalam jika ingin memboyongnya pada paruh musim ini. Kehadiran Pablo Andrade di skuad Persija Jakarta diduga menjadi salah satu alasan Firza mulai mempertimbangkan tawaran dari klub lain. Statistik Firza Andika di Persija Jakarta cukup mengesankan. Ia telah mencatatkan 84 penampilan dengan torehan 4 gol, 6 assist, dan 15 kartu kuning selama 6.340 menit bermain bersama Macan Kemayoran. Sebelum membela Persija, Firza memiliki rekam jejak karir yang cukup panjang. Pemain kelahiran Medan ini sempat bermain untuk PSMS Medan, PSM Makassar, hingga mencicipi atmosfer kompetisi Eropa bersama AFC Tubizet di Belgia. Firza Andika dikenal sebagai pemain serba bisa di lini belakang. Meski posisi utamanya adalah bek kiri, ia juga kerap membantu serangan dan memberikan kontribusi penting dalam fase transisi permainan. Dari sisi usia, Firza Andika masih berada di masa keemasan. Pemain berusia 25 tahun ini dinilai memiliki pengalaman dan potensi besar untuk terus berkembang bersama klub barunya nanti. Jika bergabung dengan Persebaya Surabaya, Firza Andika diprediksi akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi lini belakang Green Force. Jelang PSS Sleman versus Persebaya Surabaya, Fahrudin Arianto waspadai Francisco Rivera, sudah siapkan strategi redam kolektivitas Green Force. Pada lanjutan Liga 1 2024-2025 pekan 18, mantan pemain Madura United tersebut mengatakan bahwa Francisco Rivera merupakan pemain bagus yang perlu diwaspadai dengan pergerakan tanpa bolanya. Melansir dari laman resmi PSS Sleman, mantan kapten timnas Indonesia itu menjelaskan bahwa pelatih Laskar Sembada sudah mempersiapkan strategi khusus untuk meredam pergerakan Rivera. Coach Mazzola sudah mempersiapkan detail-detail individu pemain yang siap mengantisipasi Francisco Rivera, ucap Fahrudin. Tidak hanya Rivera, menurut Fahrudin PSS Sleman juga mewaspadai permainan kolektivitas dari anak asuh Paul Munster.
Namun yang lebih penting lagi adalah kolektivitas Persebaya yang patut diwaspadai. Selanjutnya lini depan mereka juga menjadi fokus kami untuk menjaganya, pungkas mantan pemain Madura United tersebut. Lebih lanjut, Fahrudin melihat laga menghadapi Persebaya merupakan tantangan besar bagi timnya, karena apabila melihat dari posisi klasemen saat ini, Green Force berada di peringkat kedua sedangkan PSS Sleman berada di peringkat 14 Liga 1. Namun pemain berusia 32 tahun itu optimis bahwa timnya memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih kemenangan, apalagi berstatus sebagai tuan rumah. Persebaya adalah tim yang sangat bagus, kami sudah pernah bertemu pada pekan pertama kompetisi, mereka berada di peringkat kedua dengan materi pemain bagus, tambah Fahrudin.